Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizky Fadria. I'm from PBI 13 class. My major is English Education Department. Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 materi dalam matkul fonologi. Yang pertama adalah place of articulation. Tempat artikulasi adalah titik kontak di mana terjadi obstruksi pada saluran vokal antara artikulatoris, artikulator aktif, dan gerakan pasif. Ada 8 tempat pada artikulasi, yaitu bilabial, labiodental, dental, alveolar, postalveolar, palatal, velar, dan glotal. Materi yang kedua adalah strong form atau tekanan kuat. Kata-kata bahasa Inggris ditekankan saat berbicara. Sangat umum untuk menggunakan bentuk kuat dan bentuk lemah ketika berbicara dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasa stres atau waktu. Ini berarti Anda menekankan pada kata-kata konten seperti kata benda dan kata kerja utama. Sementara kata-kata struktur seperti kata kerja bantu, konjungsi, preposisi tidak ditekankan. Contohnya adalah she can play violin. Mary is from Chicago. Dalam hal ini, kata can dan is from adalah bentuk lemah. Bentuk lemah mengubah vokal menjadi suara e. Materi ketiga adalah stress dan word stress, yaitu adalah penekanan suku kata dalam satu kata. Biasanya diikuti perubahan nada atau tingkat suara dalam pengucapan. Penekanan bisa terjadi di awal, tengah, atau akhir pada sebuah kata. Jenis penggunaan word stress. Yang pertama adalah tonic stress, di mana paling banyak mendapatkan penekanan intonasi. Yang kedua, emphatic stress, jika kita ingin melakukan penekanan suatu kata. Yang ketiga adalah contrastive stress. Contrastive stress digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara objek dengan objek lainnya. Dan yang keempat adalah new information stress. Ketika kita bertanya, informasi yang ingin kita tanyakan harus diberikan penekanan. Materi yang keempat adalah juncture and intonation. Juncture adalah jeda kalimat dan ucapan, tetapi itu lebih dari sekedar jeda. Juncture dalam linguistik adalah cara perpindahan atau transisi antara dua suku kata yang berurutan dalam kalimat. Jenis persimpangan yang penting adalah isyarat fonemik suprasegmental yang dengannya pendengar dapat membedakan antara dua urutan suara yang identik tetapi memiliki arti yang berbeda. Persimpangan adalah jenis lain dari fonem suprasegmental dan menandakan transisi antar ponsel kata, frasa, dan klausa. Macam-macam juncture ada 4, yaitu yang pertama place juncture, 2 level juncture, 3 rising juncture, 4 rising falling juncture. Contoh kalimat dari macam-macam juncture. Yang pertama place juncture. Contohnya yaitu a name versus an aim. Dan yang kedua level juncture. Contoh kalimatnya I can tell Mary. Yang ketiga adalah rising juncture. Contohnya are you okay? Dan yang keempat adalah rising falling juncture. This suitcase is fly heavy. Materi kelima adalah pitch. Pitch adalah tinggi rendah nada. Dengan kata lain, tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Fungsi pitch ada 3, yaitu membedakan arti atau untuk menyampaikan arti dari sebuah kalimat atau kata. 2, untuk mengekspresikan perubahan dalam pikiran atau emosi saat kita berbicara. 3, dapat membuat gaya bicara kita lebih indah dan nyaman untuk didengar. Adapun perubahannya yaitu 4 sebagai berikut. 1. Intonasi naik berarti nada suara meningkat seiring waktu. Yang kedua, intonasi jatuh berarti nada suara turun seiring waktu. Yang ketiga, intonasi menurun kemudian naik. Yang keempat,
speaking intonation, naik dan turun. Contoh-contoh kalimat pada beach. Yang pertama adalah he's going home. Yang kedua, I saw man in the garden. Yang ketiga, why don't you move to California? Why don't you move to California? Yang keempat, good morning. Materi keenam adalah lax dan tense vowels. Lax disebut juga dengan suara lemah, lembut, dan santai. Saat melafalkan kata, kita tidak perlu memberikan tekanan atau suara keras pada suara kendor yang terkandung di dalamnya. Contohnya, 1. Hit, happy, pity. Yang kedua, head, send, festival. Yang ketiga, eat, manner, contact. Materi ketujuh adalah syllable and consonantal element sequences. Syllable adalah bunyi per suku kata dalam suatu kalimat. Perlu diingat cara menentukan suku kata dalam bahasa Inggris. Kita mendengar dari bunyi kata tersebut tidak sama seperti bahasa Indonesia, itu lebih rumit. Ada dua bagian suku kata, yaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Suku kata terbuka adalah suku kata dengan bunyi vokal panjang yang vokalnya terbuka. Artinya tidak ada konsonan setelahnya atau suara panjang. Yang kedua adalah suku kata tertutup, adalah suku kata yang hanya memiliki suatu vokal dan vokal tersebut diikuti oleh konsonan. Itu membuat pendek. Consonantal element sequences. Dalam linguistik, gugus konsonan, baris konsonan atau gabungan konsonan adalah kelompok konsonan yang tidak memiliki vokal intervensi. Dalam bahasa Inggris, misalnya, kelompok SPL dan TS adalah gugus konsonan dalam kata splits. Dalam dunia pendidikan disebut dengan gugus konsonan atau campuran konsonan. Konsonan cluster ada dua, yaitu yang pertama, the initials konsonan. Konsonan awal ini adalah konsonan yang terdapat pada awal kata bahasa Inggris. Yang kedua, the final konsonan. Konsonan akhir adalah konsonan yang terdapat di akhir kata bahasa Inggris. Itulah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.